ini harus kita pahami sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu untuk bersyukurnya ya kita istiqomah di jalan majelis ini. Dan Nabi SAW mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk masuk surga. Sehingga seorang muslim yang bingung arahnya surga lewat nanti gitu kan, maka jalannya yang paling jelas yaitu dengan bermajelis ilmu. Dan majelis ilmu yang terbaik adalah yang terjadi di rumah di antara rumah-rumah Allah, sebagaimana yang hari ini sore ini kita semua lakukan. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena temanya adalah tematik dan jadwalnya juga dadaan. Maka kalau tahu temanya apa Mas Bilan terserah jenengan ya sudah. Akhirnya saya coba susun tema, yaitu kita adalah saudara atau bersaudara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan di dalam Islam itu tentu diikat dengan keimanan, sehingga orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang menyatakan dirinya beriman, maka itu adalah saudara kita. Dan kita sebagai seorang yang mengaku beriman harus berpegang teguh pada ikatan yang kuat, yaitu tali Allah yang disebut dengan al-Islam. Jadi saudara direkatkannya, dirapatkannya lagi dengan ditali. Dengan ngertos biting itu nek nyapu nganggo biting siji napa loro kan mboten saged. Maka ditali nganggo tali rafia. Semanten ugi orang-orang beriman itu kalau tidak direngkatkan, dirapatkan, maka yang terjadi mudah untuk diguncang oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Pramila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Sehingga seorang yang kemudian berormas, nah ini penting nih, ikut ormas tertentu, maka sifat ormas itu harus memudahkan, membantu kaum muslimin untuk bersaudara. Tapi kalau ormasnya ini ya, membuat perpecahan di dalam kaum muslimin, maka panjenengan harus mengevaluasi iki jane sing tak eloni bener apa ora. Contohnya pripun? Misal dulu ya, sebelum berormas gitu kan, bisa sholat bareng di masjid. Tapi begitu sudah ikut ormas tertentu, sudah nggak mau lagi sholat dengan kaum muslimin. Nah yang ngeten ini harus diperiksa, ormas mungkin jadi bener apa ora. Jadi ormas itu wasilah untuk makin baik, bukan malah memecah belah kaum muslimin. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu itu musuhan pada masa jahiliyah. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dan karena nikmat Allah kepada kalian, maka kalian bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Jadi dulu itu sudah enggak beriman, sering bermusuhan, sering berantem, sering bunuh-bunuhan, kayak piai yang di timur jauh sana itu. Kan, di padu orang jahiliyah dulu kayak gitu. Dan kalau sudah bunuh-bunuhan di atas
akidah yang keliru ya. Di sini dikatakan bahwasanya ala safa hufratin minan nar. Kamu tuh hampir-hampir keprosok di neraka karena kamu sudah berdiri di tebingnya. Fa anqadhakum minha, dan Allah selamatkan kamu dengan apa? Islam. Sudah diselamatkan dengan Islam, dipersaudarakan dengan Islam. Nah, Allah cuma minta jagalah persaudaraan itu. Malah tadi itu ikut ormas tertentu, malah bapaknya dikafirkan, ya. Garwane dijak pegatan, gara-gara tidak mau ikut. Walakum Dzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat kami kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Sehingga petunjuk ini tadi saya sampaikan. Bahasanya ketika panjenengan ikut ormas, jangan sampai mengkafirkan kaum muslimin, jangan sampai memisahkan orang tua dengan anaknya, jangan sampai justru ajak pegatan suami dengan istrinya. Kalau itu model ormasnya, monggo dipenggalirian niki ormas apa jane. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku ormas, partai nggih sami. Ketika jenengan ikut partai tertentu lalu kemudian dengan perbedaan partai siji itu, warna ini warna itu, kemudian suami istri malah berantem, anak dengan bapak berantem. Nah, ini harus dievaluasi lagi. Termasuk nama mulai klub bola. Jago apa? Jago iki. Ya nek kowe musuhku. Padu piye? Cah cilik ini. Nah, yang kayak gitu ya, kita harus evaluasi lagi. Kemudian yang ketiga, dicontohkan pada masa yang lalu orang-orang Ansor yang ada tinggal di Madinah itu menyambut dengan tangan terbuka mereka yang datang dari Makkah yang disebut dengan kaum Muhajirin. Dan orang Muhajirin itu datang tidak bawa apa-apa. Paribasane pun ketok foto nek bakal golek apa-apa ten Madinah niku disambut. Cobi nek misal ndak usah jauh-jauh di negeri kita ya. Ada orang putih niku sing ireng-ireng niku lali kok kula. Pinten pundi badhe? Yang di Myanmar itu loh, yang dioyak-oyak di sana melayu mriki niku Rohingya. Itu ketika dia disiksa di sana kan kita mesake ngumpulke dana, dikumpulke, kirimke gitu toh. Begitu sampai sini kabeh disikat gitu kan. Akhirnya orang lokalnya marah gitu kan. Padahal awalnya yang mesake gitu kan. Tapi tidak berlaku itu buat orang Madinah pada waktu itu yang disebut orang Ansor terhadap orang Muhajirin. Artinya ketulusan hati mereka itu luar biasa. Dituliskan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzi natabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqassuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati Madinah dan telah beriman sebelum datangnya mereka orang-orang Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka dan tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Jadi nggak ada pikiran kaum Muhajirin teko rene bakal tak apusi, bakal tak cikuk duitnya, enggak. Justru dipersaudarakanlah orang Muhajirin dengan orang Ansor sampai orang Muhajirin mengatakan, "Mas, bojoku loro. Deloken pilihan di sing mbok senengi tak pegat siji, engko nikah ono. Boten usah. Mas, kebonku akeh. Pilihan di sing mbok senengi engko tak kekke kowe." Niku nek piyai mriki ngoten pripun? Kersa napa mboten? Mboten aneh gedek. Masalah kowe nek 5 pilihan siji, moh tenane. Wong sawahe dulure nek iso dijikuk. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini untuk mengkoreksi kita. Apalagi ketika kita ini bersaudaranya sudah sama-sama Muslim, sama-sama Islam, terus pernah tinggal di satu rahim yang sama. Wah, walaupun sering banget mirang kakak adik berantem urusan warisan, sak pirang-pirang cerita macam-macam model tapi intinya sama, rebutan.
mengerikan. Niku kadang nggih ditekake ustaz diceritake iki lho nek warisan iki ngene aturane ngono serak. Soale zaman mbokku urip biyen adikku dikek akeh, mosok cek nganggo rumus ngono. Berarti untuk tambah sithik berantem. Naudzubillah. Dan ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang mulia. Beliau pas majelis ini ditawari oleh Nabi, aku mau kedatangan tamu, sapa sing belum jamu. Sahabat ini ngaco, saya ya Rasul. Begitu kemudian dia tuh ndak nek kita saya ada HP, ada telepon ya, telepon rumah. Tapi di panganan kan gitu ngecek dulu. Niki ndak langsung saya ya Rasul. Mboten ngecek ten rumah. Terus pulang dia. Cari istrinya. Dek, kingko enek sing marane iki tamune Rasul. Cepakno jamuan. Mas, ora enek panganan lho. Lah kae ning ae sing seneng kae. Kuwi nggo anakmu, wis apa kek isik wae. Lah anake piye? Sebab kon turu. Cobi. Lho nek kita mungkin saat ini wong tuwa tegel. Ya. Nah, tapi ini tidak berlaku buat orang ini, sahabat yang mulia ini. Kemudian yang terjadi apa? Begitu malam anaknya suruh tidur, kemudian dipasang tirai, seret gitu. Terus sebelah mriki mami piye niku teng mriki, diuripke lilin minyak, lampu minyak ngoten niku. Murup. Nah, sing mriku tamune. Monggo didhahar. Lah jenengan kula kalih garwa kula teng lebet mawon nggih. Diuripke lampune kados wayangan niku lho. Nah, niki piye niki kalih garwane etok-etok mangan. Dilang bojone. Sing mriku mangan tenanan. Dan kemudian pagi hari Nabi SAW tersenyum atas apa yang mereka perbuat dan mengabarkan kalau Allah Subhanahu wa taala juga tersenyum atas apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya turun ayat ini. Makanya yang kayak gitu tuh sekarang tuh sudah langka. Bahkan dulu tuh ada kisah namanya bukan nama orang ya. Jadi ada sebuah perbuatan mengutamakan orang lain itu dalam Islam itu yang paling tinggi itu namanya isar. Isar itu mementingkan orang lain nggak peduli dengan dirinya. Nah ini dia ampun diterapkan banget mungkin misalnya garwane. Jadi ketika dia selesai peperangan, dia datang ke medan perang, di situ banyak kaum muslimin yang terluka, terdengar suara air, dibawalah sekantong air ini. Terus pas mau dikasihkan, si orang yang minta air ini dengar saudaranya sebelah sana lagi, air datang ini. Ini bilang yang lah ini bilang, kono wae, ora rasa. Terus ke sana pas meh didatangi dia dengar lagi air. Dia yang haus tadi bilang sana aja. Terus Pak. Sampai akhirnya yang terakhir itu air diparani mati, balik meneh mati semua. Luar biasa. Dan yang kayak gini sekarang udah jarang. Saya enek napa? Aku dhisik. Kadang mah ngene gede-gede numpak NMAX ngantri BLT, ngantri Raskin, naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita disaudarakan, maka kita diharapkan untuk menyakiti saudara kita. Tidak boleh berbuat hal-hal yang melarang. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku haramkan kedzaliman itu pada diriku. Jadi Allah itu tidak akan pernah mendolimi makhluk manapun. Nah, kayak sing dikai tsunami, orangnya harusnya introspeksi. Bisa itu adalah sebuah cobaan untuk memasukkan mereka ke surga. Kan orang yang tenggelam itu masuk surga. Bisa juga itu berupa adab kalau kampungnya itu banyak maksiat. Jadi pokoknya introspeksi mawon, mana yang terjadi yang benar. Sematologi ketika kita jatuh dari motor misalnya gitu kan, kita introspeksi, apa itu sopokeh, nek ora ya muga-muga iki dadi ganjaran gede buat aku kan gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku haramkan kalian saling mendolimi, fala tadzalamu, ojo do saling mendolimi. Kenapa kita dilarang? Karena disebutkan Nabi SAW, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulmatu yaumal qiyamah. Hati-hatilah, jauhilah perbuatan dolim, karena kedoliman kita akan menyebabkan gelapnya hari kiamat kita. Padahal untuk berjalan di atas sirat kita butuh cahaya,
karena sirat itu gak lebar, kecil, licin dan menggelincirkan, dan parah melih mengke kiri kanane enten kados pancing ngoten niku sing nyantol-nyantol. Orang ada yang tercantol. Makanya nanti orang kafir, orang musyrik itu ndak punya cahaya, peteng harus napa nek wong Jawa ngarani harus muat di atas wot-wotan yang peteng, yang berpotensi kepleset. Nah, orang munafik yang dohirnya menampakkan keislaman tapi batinnya kafir, maka Allah kasih cahaya. Nyo cahaya nggo kowe mlaku. Begitu jalan sampai tengah, cahayanya dibikin mati. Nah, orang beriman jalan terus. Nah, kok beriman tapi berbuat dolim? Ya, hati-hati, mungkin cahayanya nggih diperjai kados orang munafik. Pramila ibu bapak yang dirahmati Allah, PR kita selain nambah ibadah juga harus mengurangi kedoliman. Dan Allah bahkan mengancam pada Quran surat Al-An'am ayat 45 akan menghancurkan orang-orang dolim. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka binasalah orang-orang yang dolim itu sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dan kita enggak cuman dilarang mendolimi orang Islam saja, kita juga dilarang mendolimi orang kafir, Pak. Dengan misal tonggo sebelah dengan Pak Fransiskus Kaperius gitu kan, dengan juga boleh mendolimi dia. Nabi SAW bersabda, dan ini jarang disampaikan sama ustadz-ustadz yang ngajarke aneh-aneh niku, ngajarke pembunuh diri, ngajarke jihad-jihad versi aneh niku. Jarang. Saya pernah ikut majelis-majelis gitu tuh enggak pernah nih disampaikan. Nabi bersabda, "Man dzalama mu'ahadan." Siapa yang menyakiti orang kafir, mu'ahad yang dijamin di dalam suatu negeri yang damai kayak Indonesia ini. Jadi jenengan enggak boleh nanti ini kepada tetangga jenengan ketemu ning dalan nganggo salib disikut gitu. Nah, awil takosohu, atau kemudian dia mengurangi haknya, awin takosohu, atau mengurangi hak dia, au kallafa fauqa taqatih, atau memberikan beban yang melebihi kemampuannya. Jenengan juragane DE anggota anak buah karyawan gitu kan, terus kena awake krempeng kan ngangkat beras sekental utuh, gegere ceklek, enggak boleh. Kemudian au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibin nafsin, atau mengambil sesuatu dari dia yang dilakukan dengan cara yang enggak benar. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka aku akan menjadi penentangnya pada hari kiamat nanti. Paribasane nek kowe macem-macem urip ning donya wong kafir mbok aniaya padahal daerah ngopo-ngopo, negerimu juga negeri yang damai enggak ada peperangan, wong kafir mbok ikeke mbok ngonoke macem-macem hal-hal jelek, hati-hati mengko aku dadi musuhmu. Padahal kita berharap syafaat Nabi SAW, kita berharap dikumpulkan bersama beliau SAW, malah diusir dari telaga beliau. Makanya seorang yang beriman harus hati-hati. Dan bahkan ada sebagian orang Islam itu enggak hati-hati sampai orang kafirnya juga dibunuh. Parah lagi nih Bu. Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarih rahihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir di negeri damai, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal bau surga itu dapat dicium sejauh perjalanan 40 tahun. Nek mboten kelihatan kalau nanti ngitung 40 tahun niku kira-kira niku 17 atau 18 kali ngubengi bumi, Pak. Bumi niku diubengi ping 17, nah niku sama dengan perjalanan 40 tahun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, kalau kita itu tidak dilarang berbuat baik kepada orang kafir yang tidak menganiaya mendolimi kita. Tentu nek tetangga jenengan niku piyane sae, nggih monggo jenengan berbuat yang baik, ndak apa-apa. Niku nek wong kafir apa meneh wong Islam. Kadang guru-guru ormas niku lho. Enten piyai melu ormas tertentu, ketemu kepanggih, "Assalamualaikum Pak." Jawabane napa? "Oh nggih." Toko.
Padahal gare jawab waalaikumsalam gitu. Susahnya apa sih gitu? Oh nggih. Makanya hati-hati jenengan mungkin nek dijawab oh nggih. Oh, berarti wong iki. Rumah sapa Mas? LDI ini dulu. Jawabannya oh nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Jadi selama orang kafir itu baik-baik, kita tidak ada masalah. Jual beli sama dia tidak ada masalah. Dengan kontrak rumah dia tidak ada masalah, atau dia kontrak rumah jenengan tidak ada masalah selama dia tahu harus seperti apa bersikap. Kontrak dalam jenengan terus dipasang salib gede gitu kan asal gitu. Ya. Kemudian disebutkan lagi pada Quran surat Az-Zumar bahwasanya orang-orang yang zalim akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala fa asabahum sayi'atu ma kasabu walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Maka mereka akan ditimpa keburukan akibat apa yang telah mereka perbuat, dan orang-orang zalim di antara mereka itu kelak akan ditimpa juga keburukan akibat apa yang mereka perbuat, dan mereka tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Dan orang-orang yang berbuat zalim doanya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang didolimi justru doanya akan dikabulkan. Nabi SAW bersabda, wattaqu ta'watal madrum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Hati-hati karo wong sing mbok dolimi, mergo dongane dhek ndak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Nah ini penting nih, walaupun orang kafir, doa orang kafir yang didolimi pun juga akan dijawab. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf hadis nomor 20.318 dan disahihkan oleh sebagian ulama dari Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW bersabda, ittaqu ta'watal madlum wa in kana kafiron. Hati-hati dari perbuatan dolim walaupun itu orang kafir yang kamu dolimi. Fa innahu laisa dunaha hijabun, karena Allah tidak memberikan hijab antara dirinya dengan Allah ketika dia meminta apa yang menjadi haknya. Ramilo atos. Nggih, bae kan wong kafir, apa-apa tak colong pitike enggak boleh Bu, Pak, gitu. Makanya ketika orang kafir aja enggak boleh dilakukan seperti itu, maka kepada orang Islam lebih enggak boleh. Delalah kok yo Islam itu saudara kita, yo tambah enggak boleh lagi. Saudarane kok yo saudara kandung, yo tambah enggak boleh lagi. Bahkan bukan saudara, itu simbok saya, yo tambah enggak boleh lagi. Makanya nggih, orang itu kalau belajar agama dengan baik dan benar, insya Allah kayak kata Nabi, benar-benar illa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan, boten usrah malah ngaji tapi nggih urusan lemah niku wis mengerikan. Padahal bisa sepuh-sepuh gitu. Nanti sedereke sekawan apa gangsal sing kalih pun sedo. Terus gak enten tinggalane wong tuwa, lemah siji entah sawah entah pekarangan ombo. Niku wis sepakat niki sisane sing telu niki. Dong telu wae. Dulure dhewe wis mati. Mboten niku pripun? Mboten usah. Nek sing dua ini punya waris, ya waris, mereka punya hak. Enggak boleh diambil atau diserobot sama Pak D budenya atau bulenya. Enten mulai mengke piye mriki anu lor niku. Sawahe kayak bianget 20 patok. Nah, bosok aku lho nek ngomong 20 patok jenengan golek gampang niku asine. Lho gadah rai sawahe niku 12 atau 14 patok pun sedo. Pun sedo mboten gadah garwa, mboten gadah putra. Sangat kalih kula sanjangi niki didum niki. Terus tiba ten ponakane, wah utang cilik-cilik, ora ngerti rekosane ning golek, ora ngerti rekosane mbiyen mikul garu, mikul luku, ngerti-ngerti entuk engko paling ya mung tuku sawah, tuku motor. Akhirnya mboten kersa ngedum. Terus napa? Kecelakaan malahan gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, saestu, ngoten-ngoten niku mboten sae. Kalau memang bukan hak kita, ya berikan.
Walaupun nanti sama dia dijual, ya sudah punya dia kok. Gitu. Yang nggak boleh itu kalau kita menjual punya orang, lalu yang udah diberikan. Paribasane jenengan maringi kula napa motor, Mas. Gandeng tak delok motormu elek niku tak kei Harley Davidson timbang nganggur ning omah misal ngoten to. Kula tampi. Nah, terus kula betah nggih bayar sekolah puter kula dol jenengan nesu. Kok mbok dol piye nah? Anu garwa kula sakit anak kula lajeng bayar sekolah. Kudune ra entuk didol. Dalam Islam ketika sudah dihibahkan, penerima hibah bebas mau ngapain aja itu kendaraannya. Ngoten. Pramila dalam jual beli, dalam hibah, ketika hak itu sudah berpindah, yang menerima hak ini baik dengan jual beli atau hibah, mau ngapain aja hartanya itu terserah dia. Makanya nggak boleh dengan iki tak dol ning kowe ning syaratnya aja mbok dol, nggak boleh kayak gitu. Nggih. Gimana? Kalau masih di bawah umur kan nanti walinya yang bertanggung jawab. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, termasuk kedoliman iri-iri. Nah, bahkan ini yang paling mengerikan. Bahkan ketika kemudian kedoliman itu sudah merata di suatu negeri, wosak negara ki wong dolim kabeh, dari mulai RT, RW, lurah, amah bengkok disewake dikantongi. Lurai sinten niku. Kuwi sing ra konangan, sing ra konangan jane yo akeh asine. Camat, bupati, wali kota. Niku nek nganti ngoten niku, atos-atos niki perkataan seorang ulama, beliau mengatakan wallahu yansuru daulah al-adilah walau kanat kafiratan wa yahliku ad-daulah ad-dhalimah walau kanat muslimatan. Dan Allah akan menolong negeri yang adil meskipun itu negerinya wong kafir. Oh, tapi nanti ada negeri kafir tapi dia itu menjaga haknya masyarakat dengan baik dan benar. Palibasane nek jenengan sakniki mau survei negara sing maju niku sinten to? Amerika kafir to, Rusia kafir to, Cina kafir to. Nah, Cina niku tambah ngeri melih. Cina niku dari masa ke masa niku hancur karena korupsi, Pak. Bu. Dari masa ke masa ganti kekaisaran dan dinasti hancur karena korupsi, serakah pemimpinnya. Sampai akhirnya di tahun 19-an, abad 19-an muncul lahirlah seorang anak yatim piatu miskin namanya Zurongzi, wong ra duwe. Niki saya tidak sedang memuji komunismenya nggih mboten. Tapi ini loh yang dikatakan Ibnu Taimiyah ini, orang tuh kalau kafir pun kalau dia berbuat baik, Allah itu akan menolong negeri itu. Niku garis bawahnya. Bukan komunismenya, bukan. Jangan salah ya, bukan kekafirannya, jangan. Tapi keadilannya. Nah, kemudian Zurongzi ini melihat uripku susah, bapak ibuku mati, kelaparan, aku ya kelaparan dan segala macamnya. Nah, dia berikrar, nek nganti aku dadi pejabat bakal tak rubah kabeh iki. Jane ya pejabat-pejabat niku nggih banyak yang berikrar ngoten. Ning bareng tekan dhuwur lali karo ikrare kan ngoten. Zaman berjuang demo 98 ngoten niku tau dadi aktivis. Engko nek wis apa dadekke napa, dadekke komisaris napa, siunge dicopoti kabeh gitu kan. Nah, kembali ke sini nggih. Ya, Zurongzi itu berikrar dan dia istiqomah dengan ikrarnya. Begitu benar naik, yang terjadi apa? Dia katakan, tak cepake 100 peti mati. 99 nggo kancaku, siji nggo aku. Yang 99 niku bener-bener nggih ngadahi kancane, Pak. Dengan cara apa? Ya mereka yang korupsi dihukum mati. Yang satu enggak pernah buat wadah dirinya. Dan begitu Cina itu sudah bebas dari korupsi, yang terjadi Zurongzi itu menghilang, ambles bumi kaya Antasena. Tidak ada yang tahu dia kemana. Mati pun juga belum. Nah, naiklah Xi Jinping. Jadi Xi Jinping itu kayak wong nemu napa? Nemu omah wis komplit perabotane, dalane alus, cara enten wit-witan iku metu wae kabeh. Niku Xi Jinping garek nutukke karo ngembangke. Makanya yang dikatakan Ibnu Taimiyah ini satu hal yang benar. Walaupun dia kafir, tapi kalau dia ngerti bagaimana kemudian harus melayani masyarakat dengan baik, tidak mementingkan dirinya sendiri, tetap akan ditolong walaupun wong kafir. Sebaliknya negeri-negeri Islam banyak yang kemudian
berbuat aniaya kepada warganya. Yang terjadi nggih ngeten-ngeten iki. 2025 niku korupsi Indonesia niku nek dikelumpukke niku 1000 triliun, 1000 triliun kurang sithik. 1000 triliun. Ngapunten basa kasare digablak sebagian orang saja. Segelintir orang. Padahal nek niku bisa diambil 10% 100 triliun niku bisa buat nyekolahke semua lulusan SMA se-Indonesia tanpa bayar 8 semester nganti lulus di kampus dengan SPP sekitar 2 juta. Wong tuane garek ning omah donga muga dadi anak soleh. Cobi hanya diambil oleh segelintir orang yang jumlahnya nggak nyampe 1000 orang, menyisakan 270-280 juta masyarakat yang bermasalah dengan kehidupannya dari mulai kelaparan, kemiskinan, pendidikan. Wis KSB mengerikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita dalam posisi sebagai apapun hari ini, kita nggak boleh berbuat dolim. Sebagai kepala keluarga ya nggak boleh berbuat dolim, sebagai anak ya nggak boleh berbuat dolim, hatta sebagai RT, RW, lurah, camat nggak boleh berbuat dolim. Nggak akan ada gunanya kebaikan kita kalau kita bungkus dengan kedoliman. Makanya kalau orang nggak paham, begitu dengar si fulan korupsi 100 miliar, divonis 2 tahun, sing ra paham itu langsung ngerti omong aku ya gelem pemain dalan iki. 62 tahun untuk 100 miliar berarti kan setahun 50 miliar. Niku cerita tentang dunia. Hakikatnya nanti di akhirat itu dia harus bertanggungjawabkan serupiah demi serupiah yang dia ambil, 1 sen demi 1 sen yang dia ambil. Semua barang harta haram itu akan dipertanyakan. Dan itu mengerikan. Otomatis nopo? Nek sing biji kok tambah akeh berarti pitakonane tambah suwe, tambah dawa, masalahnya tambah ruwet, cara niku dadi adab yo tambah abot gitu. Wonten niku jenengan pengen naudzubillah pun. Enak ya dadi lurah iso ngedol lemah bengkok, disewake 10 tahun 120 juta, engko dikantongi 50 juta ping sekian puluh kios gitu kan. Lebu kantong totalnya 3 miliar sekian gitu kan. Lagi dibalikke 200 sekian berarti untung 2 miliar 800. Engko paling ngandang 2 tahun berarti setahun 1,5 miliar untung yo. Nah, ngoten niku cilaka niku. Saestu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jenengan yang punya keluarga, putra, saudara yang melakukan hal-hal seperti itu dinasihati, tidak boleh. Jangan sampai itu menjadikan kebanggaan. Wah, anaknya mulai gede sak kepok. Jenengan ngertos gajine jane mung 3,5 juta kerjaan balik kota. Kok gede 3 miliar niki ditekok ibu, Pak. Ampun mendel mawon. Wah, jenengan lagi ngresiki kasure ngono. Wah, bantalnya anakku kok duit 100.000-an sak deret. Jadi total sekitar 500 juta atau setengah miliar. Wah, melu seneng guyu-guyu. Ngoten, tanglet-tangleti. Kuwi di desa apa le? Ngerti ku gajimu ki ya mung 3 juta nganti 4 juta. Kowe duwe duit sakmono kae. Rame-rame mak iki mau dititipi bupatine. Akhirnya dari kepala dinas kudungan yo dicekel, Pak. Gitu. Dodol napa niku dodol obat napa kepala dinas kesehatan. Mungkin enten Purwakarta napa niku kepala dinas peternakan perikanan niku nggih kudungan dicekel. Jane sing salah wonge, tapi orang akan melihat napa nih, Pak? Kudunge gitu. Makanya niki materi niki wau khotbah Jumat kula jane khotbah Jumat dan mutakin. Nah, kula mengundurkan diri untuk yang sekarang karena saya disuruh ngisi dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Jadi kula sampai gini. Jadi kula nek kan ngisi dan balai kota niku tema-temane ngeten iki, aja korupsi, aja colong cupu, aja mendolimi. Ben kupinge panas kok ben. Karanganyar kapan Mas? Tergantung nenten sing ngundang. Kula nanti diundang ten Polsek Karanganyar niku Bejen. Ngeten iki kula sampe nggih. Nah, mbuh niku mungkin dadine pripun pokoke bar iku kula mulih ngono. Ketok ya ora diundang neh undang kok. Nah, kemudian ketika kita bisa mengkritik mereka yang berbuat korupsi, nah kadang di level personal kita pribadi-pribadi gini,
Tanpa sadar kita juga melakukan hal yang semisal. Apa itu? Kata Nabi SAW, matlul ghani dulmun. Wong duwe duit pegah bayar utang kuwi wong dolim. Kathah to? Ora ndede to, padahal penganggone gede-gede. Niku nek dicopot dikeke ya lunas jane utangnya ning mau bayar. Nggih. Matlul ghani dulmun. Orang-orang yang mampu membayar utang tapi enggak mau bayar utang itulah orang dolim. Bahkan ketika benar-benar niatnya benar-benar enggak mau, maka Nabi mengatakan man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu. Siapa yang berhutang kepada orang dan niat pengen bayar, umpama belum bisa bayar, maka dia berusaha, maka Allah pasti akan mudahkan untuk bisa bayar. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang pengen mengambil harta orang, atau bentuknya apakah hutang piutang atau apapun, tapi niatnya adalah pengen menghancurkan orang yang diambil hartanya, diutangi sing akeh ben dhek ra ndidit ben susah uripe, enten piyai ngoten niku, maka Allah akan menghancurkannya. Ini bisa diterapkan dalam banyak konteks. Nah, ada orang ngerti tanggane bahagia suami istri, ngono ya bojone digodho, dijiko, aku ra lilo nek tanggoku kae bahagia. Dijiko ben dia sedih, stres. Rumangsanya dengan dia mengambil istri tetangganya, dia bakal bahagia. Yang terjadi apa? Yo istrine niki wau istrine sing gone tanggane yo selingkuh meneh gitu. Wong sudah karakter. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang buruk itu tidak akan menjadikan kebaikan. Nah, orang kalau mengawali dengan yang buruk dan pengen baik setelahnya, maka harus diiringi dengan pertobatan. Berapa banyak orang yang dinikahkan, ngapunten hamil duluan, tapi nggak bertobat, rumah tangganya musrah rame terus. Nek ra urusan wong wedok liya, urusan gawean, urusan omah itu sendiri, urusan anak, nek ora ya urusan barang-barang haram, sing lanang mendem, narkoba, kriminal, ruwet. Makanya ketika awalannya sudah tidak baik, maka ketika memang diinginkan kebaikan setelahnya, harus ada konsensus berdua untuk bertaubat. Nah, ini penting. Jadi kita nggak menghukumi orang ini elek terus kudu elek terus boten, tapi harus tobat dulu untuk mendapatkan kebaikan. Makanya nanti dalam fikih niku enten bolehnya seorang laki-laki baik menikahi seorang PSK. Tapi ada mekanismenya. Nek ujuk-ujuk yo tak pek bojo ndak boleh. Mekanismenya apa? Seorang yang menjual dirinya ini harus melakukan namanya istibro. Dia harus diam dulu selama sebulan ndak beraktivitas seksual. Niku secara fikihnya. Secara tazkiyatun nufusnya, secara pensucian jiwanya, dia harus benar-benar tobat. Atine kudu los tinggal kene niku. Ditekoki, "Mas kok kowe gelem karo kae?" Lah ayu kok. Nah terus syaratnya apa dhek? Syaratnya ngomong karo aku. Gandeng biyen pas kerja ngono kuwi sewengi entuk 500, aku nek nikah karo aku ngomongnya yo 500 sedina. Nek ngoten niku bersyarat ngoten niku berarti mboten tobat. Karena pertobatan itu ya harus meninggalkan apapun konsekuensinya. Kok setelah ditinggalkan uripe susah, isane mung cuman sedina 50.000 sing lanang ngasih nafkah, yo tetep harus dinikmati di atas pertobatan, ndak boleh bersyarat itu. Kalau bersyarat tak tinggalno dunia hitam aku nikah mbek kowe, tapi ya, kamu harus memberikan saya sejumlah yang saya dapatkan kemarin. Nah, itu namanya enggak tobat. Ngoten nggih. Sepatu-sepatu logika apa? Seperti orang yang mabuk itu, pemabuk. Kok orang mendem, Bro? Lah lagi ra ndede tok. Ya saya tak tukokke, yo ngoten niku mengke akhire nek wong ora tobat iki wis ra duwe yo leren begitu kemudian duwe bali meneh. Makanya tobat itu benar-benar harus menyesal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang mati dengan membawa tanggungan hutang, sekali lagi bisa pribadi, bisa sifatnya tadi jadi pejabat tapi kemudian mengambil harta masyarakat, jadi RT yang gelap dana RT dan seterusnya gitu kan. Nah, arisan RT dikopiok duitnya metu, jenenge metu. Nah, maka yang seperti itu kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yudha anhu. Maka jiwa ruhnya seorang mukmin itu akan tergantung, tertahan
karena masih punya tanggungan utang. Tertahan di mana? Tertahan untuk tidak bisa masuk surga. Padahal orang beriman itu pasti masuk surga, maka seorang yang masih punya utang tidak akan bisa masuk surga. Sampai kapan? Sampai dilunasi. Lah nek anake ra gelem lunasi gimana? Dirinya sendiri nanti yang melunasi. Caranya gimana? Caranya amal baiknya diambil, diserahkan kepada orang-orang yang didolimi. Pramila, tadi saya bilang nek Pak RT dolimi warganya, udah ketahuan jumlah warganya gitu. Tapi nek piai yang nyolong pertamak terus ngedole pertalit ngomong pertamak niku lho. Niku kan sing didolimi wong pirang juta wae. Mengke orang-orang yang didolimi itu di akhirat akan ngantri, mboten ngantri pertamak, ngantri njaluk ijol. Ijol napa? Ganjaran. Nek dhek duwe ganjaran. Nek dia nggak punya ganjaran, maka dosanya orang yang terdolimi dipindahkan. Coba. Makanya tadi saya bilang, boten usah meri. Wah, penak yang dicokeng. Dunia nih, akhirat terkosongnya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan bahwasanya orang yang mati syahid itu harusnya bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi karena punya tanggungan yang nggak diselesaikan, kata Nabi SAW, yukfaru lisyahid kulla dzambin illa dain. Harusnya dia masuk surga, diampuni dosanya, tidak ada hisab, tidak ada mizan, tapi nggak jadi karena masih punya utang. Nanti dalam kesempatan yang lain Nabi pernah melihat ke langit. Nabi mengatakan, Subhanallah ma nazala minat tasjid. Maha suci Allah sing medhuk iki mau kabar sing mengerikan. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasul? Kata Nabi, ada orang yang mati syahid, dihidupkan lagi, mati syahid, dihidupkan lagi, mati syahid lagi sampai ketiga. Wa kana alaihi dain, dan dia masih punya utang, maka tidak bisa masuk surga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pun rampung, gitu kan? Intinya adalah kesimpulan yang mau saya sampaikan, kita ini bersaudara sebagai sesama Muslim di atas akidah yang sama, maka kita harus saling tolong menolong, saling mencintai, saling menyayangi, dan yang paling penting jangan pernah saling mendolimi. Ketika kita, saya panjenengan yang gak ada hubungan kekeluargaan langsung misal, itu dikatakan bersaudara, maka itu ketika kita punya hubungan, nah itu tambah wajib lagi. Kok adalah hubungannya tambah dekat lagi, pernah tinggal di satu rahim yang sama, tambah wajib lagi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang Muslim harus paham ini semua, karena dia tahu doliman sekecil apapun nanti di akhirat akan ditanyakan dan akan membuat hitam, membuat gelap jalannya menuju surga. Mekaten wonten ingkang badhe ngejak rame. Oke, pripun Bapak? Ngutusnya longgar wonten mriku. Waalaikumsalam. Suami istri meninggal. Pripun? Tidak punya anak. Hartanya banyak. Nah, sekarang ahli waris yang lain ada enggak? Orang tuanya ada enggak? Sudah meninggal. Adik kakaknya ada enggak? Adik kakaknya yang laki dua-duanya sudah meninggal. Tinggal perempuan. Yang laki sudah meninggal, tinggal perempuan. Iya. Terus yang laki meninggal itu punya ponakan enggak? Punya. Niki meh dihitung ke sisan. Kulo catet riyen. Apa namanya? Pripun mau pertanyaannya? Meninggalkan ahli waris nggih. Ahli waris adik perempuan. Pinten? 2. Perempuan 2. Yang 2 laki sudah meninggal. Terus ponakan Punya. dari saudara laki-laki. Ya. Pinten? Banyak. Baik, berarti kudu cetha iki. Misal nggih kula kei sekawan ngoten nggih. Saudara 4 laki-laki, 2 perempuan gitu. 4 laki-laki, 2 perempuan. 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 4 laki-laki, 2
Nah, maka warisannya jatuh kepada adik perempuan, di mana dia menjadi ahli warisnya. Kemudian anak dari saudara laki-laki dia juga menjadi ahli warisnya. Nah, jadi nanti si adik perempuan ini mendapatkan bagian 2/3. Jadi misal duitnya itu 3 miliar, adik perempuan itu dapat 2 miliar. Nah, karena dia berdua bagi 2, nanti adik perempuannya itu 3, ya berarti 2 miliar bagi 3. Nah, sisanya itu namanya asobah, itu jatuh ke ponakan 1 miliar. Nah, tadi saya ngasih contohnya ponakannya, tadi saya tulis laki-lakinya 4, terus 2 perempuan. Nah, yang 4 dikali 2, yang perempuan dikali 1, berarti 8 tambah 2, 10. 1 miliar bagi 10, berarti satu bagiannya 100 juta. Berarti laki-laki 1 dapat 200 juta, perempuan 1 dapat 100 juta. Mantan hitungannya. Nah, nek pengen dihitungin lebih detail, jangan ngasih datanya yang lebih komplit. Nah, dengan WA saya nanti tak kasih formnya, tinggal ngisi, nanti saya balas sudah terisi, tinggal diserahkan kepada yang bersangkutan. Mantan. Berikut. Tetangga. Iya. Kakaknya udah kerja, tapi istri kakaknya. Iya. Karena punya rumah, punya sawah, punya motor, belum lain. Lagi ini kok. Sampai sekarang kalian diem aja, nggak ada reaksi. Lah terus jadi milik siapa yang tempat itu? Dikuasai kakaknya. Oh, dikuasai kakak perempuan tadi. Oh, ya salah ya. Salah. Jadi saudara perempuan dapat 2/3. Jadi semua asetnya di total berapa? 2/3 itu punya saudara perempuan, karena saudara perempuan 2 bagi 2, sisanya dikasih ke ponakan dari saudara laki-laki yang meninggal tadi. Ngoten. Kata nggih? Ya monggo. Artinya kalau jenengan mau meluruskan tetangganya silakan dinasihati. Wonten malih? Wonten enten? Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa nggih, masih 5 menit. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita doakan di sore yang baik ini, yaitu Jumat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naibin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultani. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minad dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ya Rabbana ya malikas samawati wal ard. Ya Allah, Rabb kami yang memiliki langit dan bumi, Anta a'lamu bi ahwalina wa anta a'lamu bi hajatina. Engkau lebih tahu tentang keadaan kami dan Engkau lebih tahu tentang kebutuhan kami. Fi hadhil majlis al-mubarak wa fi hadhil qaryah al-mubarakah narfa'u aydina ilaika. Di majlis yang penuh berkah ini dan di kampung yang diberkahi ini, kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Nas'aluka ya Allah, kami memohon kepada Engkau. Wa natawajjahu ilaika wa narju rahmataka wa fadlak, dan kami mengharap kepadamu dan berharap rahmat serta karuniamu. Faqbal du'a'ana, terimalah doa-doa kami ini. Wastajib mas'alatana, dan kabulkanlah permintaan-permintaan kami ini. Innaka antas samiul qaribul mujib, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar, Maha dekat lagi Maha mengabulkan. Allahumma an'im ala ahli hadhihi qaryah al-mubarakah bis-sihah wal afiyah. Ya Allah, limpahkanlah kepada mereka yang hadir di majelis ini keberkahan, kesehatan dan keselamatan. Waj'al man kana sahihan fi himayatik min kulli da'in wa bala'in, dan lindungilah mereka yang hari ini dalam kondisi sehat agar terus sehat dan jauh dari semua musibah. Wasmi man kana maridun sifaan la yuqadiru saqaman, dan sembuhkanlah mereka yang hari ini sakit dengan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sedikit pun. Wa yassir lahum jami'a umurihim, dan mudahkanlah semua urusan-urusan mereka. Warfa' anhumul usra wal haraj, dan angkat semua kesulitan dan kesempitan mereka. Waftah lahum abwabar rizqil halal al-wasi' al-mubarak,
dan bukakanlah bagi mereka pintu-pintu rezeki yang halal, yang luas dan penuh keberkahan. Waqdi tuyunahum wa fukka kurbatihim, dan lunaskanlah semua utang-utang mereka dan lepaskanlah segala kesempitan hidup mereka. Wa yassir lahumul hajja wal umrah, dan mudahkanlah mereka untuk berhaji dan umrah, walau bi ghairi daf'in tsamanin, jika perlu tanpa membayar sedikit pun. Ya akramal akramin, wahai Rabb yang maha mulia. Warzuq man la walada lahu ad-dzurriyyatas shalihah, dan karuniakanlah mereka yang hari ini belum punya keturunan yang salih dan salihah. Waj'al aulada wa ahfada man lahum auladun shalihina wa barina, dan jadikanlah mereka yang hari ini sudah memiliki putra dan cucu, jadikanlah semua keturunannya itu menjadi anak yang salih dan penuh bakti kepada mereka. Wahfad usaruhumul mutazawwijah, dan jagalah keluarga mereka yang hari ini masih berkeluarga. Wajma' bainahum fil mawaddah warahmah, dan kumpulkanlah mereka, satukanlah mereka di atas kecintaan dan kasih sayang. Wa man lam yatazawwaj, dan bagi yang belum memiliki pasangan, fayassir lahu zawaj bi shalihin aminin wa shalihatin aminatin, maka mudahkanlah mereka untuk mendapatkan pasangan yang shalih salihah dan penuh amanah. Waj'al azwajahum umana la yakhunun, jadikanlah pasangan-pasangan mereka orang-orang yang jujur dan tidak berkhianat pada pernikahan. Wa man kana lahu baitun, dan bagi orang yang hari ini punya rumah, waj'al baitahu aminan wa murihan wa mumtali'an bil barakah, maka jadikanlah rumahnya meskipun kecil dan sempit sebagai tempat yang aman, nyaman dan penuh keberkahan. Wa man lam yakun lahu baitun, dan bagi yang belum punya rumah, farzuqhu baitan min ghairi riban wala dainin mut'ibin, maka karuniakanlah kepada yang bersangkutan rumah yang bebas dari riba dan bebas dari hutang yang memberatkan. Waj'al jiranahum minas shalihin, dan jadikanlah tetangga-tetangga mereka orang-orang salih. Wa ikhwanahum minal mu'minin, dan jadikanlah saudara-saudara mereka orang-orang yang beriman. Wa jannibhumul mu'dzina wa dhalina wal mufsidin, dan jauhkanlah mereka dari orang-orang yang suka menyakiti, orang yang zalim dan orang yang suka menyebar kerusakan. Wahfadhum min kulli batilin wa dhalalatin wa min ahlil fitan, dan lindungilah mereka dari segala kebatilan, kesesatan dan para pembuat fitnah. Waj'al qaryatahum qaryatan aminatan mutmainnatan mumtali'atan bil ilmi wal iman, dan jadikanlah kampung mereka kampung yang penuh kedamaian, ketentraman, penuh ilmu dan penuh iman. Wafiqhum li huduril majalisil ilmiyah, dan berilah taufik kepada mereka untuk menghadiri majelis ilmu. Waj'alha nuran fi qulubihim, dan jadikanlah majelis itu sebagai cahaya di hati-hati mereka. Warzuqhumus salamata fid dunya wal akhirah, dan karuniakanlah kepada yang hadir ini keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa atihim hasanatid dunya wal akhirah, dan berikanlah kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa adkhilhumul jannata ma'a usarihim duna hisabin wala adabin wa ma'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah mereka yang hadir di majelis ini ke surga bersama dengan keluarga mereka tanpa hisab dan adab, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta